Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 1041. Konspirasi Han Xiaozong berhasil. Tua juga tersentuh oleh kata-kata Adinata. Dia sudah lama tahu bahwa sejak Adinata datang kepadanya, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Namun, dia tetap merasa naik turun karena masalah ini terlalu penting baginya. Itu adalah keinginan seumur hidup Old Rose untuk menemukan sumber rahasia keluarga Han. Meskipun keluarga Rose adalah perwakilan dari teknologi terkuat di dunia, tidak ada yang memahami teknologi tinggi lebih baik dari mereka. Namun, semakin banyak mereka mempelajari teknologi tinggi, semakin mereka merasa bahwa akhir dari teknologi adalah metafisika dan sihir, hal-hal yang semua orang anggap sebagai ilusi. Rose tua berkata kepada Adinata dengan sangat hormat, "Itian Brahmashen, jika ada cara agar kami dapat mengetahui jawaban yang benar secara akurat, tolong beri saya instruksi Anda. Saya percaya Anda tanpa syarat. Tidak peduli apa yang Anda minta saya lakukan, saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama." Adinata menghela nafas dan memandang Old Rose. Hanya ada satu cara yang bisa memberi kita jawaban yang benar-benar benar. Solusinya adalah biarkan Han Xiaozong membunuh kita. Rose tua mundur selangkah dengan gugup. Ya apa? Dia tidak pernah membayangkan bahwa harga untuk mendapatkan jawaban yang benar adalah kematian. Adinata berkata, "Ya selama kita masih hidup, Han Yuntao dan Han Yunhe tidak akan bisa memberitahu kita jawaban sebenarnya. Hanya ketika kita mati, Han Xiaozong akan membiarkan mereka memberitahu di mana tempat misterius itu berada." Rose tua juga mengerutkan kening dan berpikir, mengandalkan kemampuan Han Xiaozong dan fakta bahwa Han Xiaozong memang putra Han Yunhe. Tidak sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan Han Yunhe. Han Yunhe pasti akan membantu Han Xiaozong, mempercayai Han Xiaozong, dan mendengarkannya dan tidak akan memberitahu Adinata nama tempat yang benar. Adinata benar, kecuali mereka mati, mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang benar sama sekali. Rose tua memandang Adinata. Dia tahu betul bahwa Adinata tidak mungkin rela mati karena dia masih sangat muda dan memiliki istri tercinta seperti Anastasia. Rose tua bertanya, "Etienne Brahmashen, maksudmu, kami memalsukan kematian?" Adinata tersenyum dan mengangguk. Ya tentu saja itu kematian palsu. Kita semua memiliki obat untuk memalsukan kematian, yang dapat membuat Han Xiaozong salah mengira bahwa kita sudah mati. Ini tidak sulit. Yang sulit adalah, setelah kita memalsukan kematian kita sendiri, siapa yang akan menguping pembicaraan mereka? Dan siapa yang akan menjamin keselamatan kita? Rose tua sangat memahami maksud Adinata. Ketika Adinata dan Old Rose meninggal, kemungkinan besar Han Xiaozong akan memotong-motong tubuh mereka untuk menghindari masalah di masa depan. Jika itu yang terjadi, maka keduanya benar-benar mati. Untuk mencegah Han Xiaozong melakukan hal kejam seperti itu, Adinata harus punya rencana cadangan. Tapi Adinata sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini, jadi dia hanya bisa mengandalkan Old Rose. Itulah sebabnya dia datang menemui Old Rose. Rose tua tersenyum, sepertinya Tian Brahmashen sudah menebak bahwa saya tidak datang sendiri. Adinata juga tersenyum, Tuan Rose. Kami semua adalah orang pintar. Bagaimana mungkin Anda tidak siap sama sekali saat menghadapi dua orang Tiongkok, Han Xiaozong dan saya? Kamu seharusnya membawa prajurit lapis baja hitammu ke sini, kan? Rose tua terkejut. Dia tidak menyangka prajurit lapis baja hitam yang dia sembunyikan di kegelapan akan ditebak oleh Adinata. Faktanya, Rose tua berpikir bahwa setelah dia mendapatkan jawaban yang benar, dia akan segera mengirimkan prajurit lapis baja hitam dan membunuh Adinata dan Han Xiaozong. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia bisa mengambil tindakan, Han Xiaozong akan menyerang lebih dulu. Rose tua terkekeh dan berkata, "Ya itu benar, sebelum saya melakukan perjalanan melintasi waktu, saya mengatur waktu dan perilaku untuk beberapa prajurit lapis baja hitam, dan mereka juga secara otomatis memasuki sistem 12 jam setelah kami melakukan perjalanan. Memasuki pintu putar ruang angkasa dan waktu. Sekarang, mereka berada 10 km jauhnya, siap menuruti perintah saya." Adinata diam-diam menghela nafas bahwa kedua orang ini, Han Xiaozong dan Rose tua, benar-benar lebih jahat dari yang lain, dan mereka semua punya trik sendiri. Perjalanan-perjalanan waktu ini memang sangat berbahaya, baik itu Han Xiaozong atau Mawar tua, dia dan Anastasia bisa saja bunuh diri. Meski Old Rose bukan orang baik, dalam situasi saat ini, Adinata harus bersatu dulu dengan Old Rose. Rose tua berkata, Oke, mari kita berpura-pura mati dulu. Setelah kita memalsukan kematian, saya akan membiarkan prajurit lapis baja hitam melihat tubuh kita. Jika Han Xiaozong atau keluarga Han ingin melakukan apapun pada kita lagi, saya akan bertanya prajurit lapis baja hitam untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, aku akan membiarkan para prajurit lapis baja hitam menguping. Setelah kita mati,
Aku yakin keluarga Han pasti akan memberitahu nama tempat yang benar. Adinata mengangguk. Oke, mari kita buat kesepakatan. Mari kita lakukan adegan ini bersama. Adinata tidak berkata apa-apa lagi. Dia pergi lebih awal karena dia takut Han Xiaozong akan kembali. Ketika Han Xiaozong benar-benar kembali, Rose tua sudah berpura-pura tidur lagi, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat ini, Han Yunhe juga telah kembali ke rumah dan memberitahu istrinya dan Han Yuntao apa yang baru saja terjadi. Apa? Kamu bilang orang yang mengirimimu catatan itu pada siang hari adalah Xiaozong 40 tahun ke depan? Dia benar-benar bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu? Setelah mendengar ini, Han Yuntao ketakutan. Meskipun dia telah mengalami hal ajaib, dia tetap kagum. Istri Han Yunhe, yang memegang foto itu, terus menangis. Akankah aku terlihat seperti ini ketika aku menjadi tua? Pria ini adalah putraku, Xiaozong ketika dia besar nanti. Seperti apa rupanya? Han Yunhe juga bertanya kepada istrinya. Menantu perempuan, apakah menurutmu wanita ini mirip denganmu? Istri Han Yunhe menangis dan mengangguk. Ini pasti saya. Dan apa yang Anda katakan tentang ibu dan anak kami dalam beberapa dekade mendatang, saya sepenuhnya percaya. Yunhe, karena putra kita telah datang kepada kita harus membantunya. Bantu dia mendapatkan posisi penguasa dunia, dan bantu dia menyingkirkan Adinata dan Rose tua itu. Han Yunhe tentu saja ingin membantu putranya. Tetapi Han Yuntao sekarang adalah kepala keluarga Han, dan dia harus meminta pendapat Han Yuntao. Han Yunhe memandang Han Yuntao dan bertanya, saudaraku, apakah kamu yakin orang itu adalah Xiaozong? Apakah kami ingin membantunya? Han Yuntao menyipitkan matanya dan menganalisanya dengan hati-hati. Dia berkata bahwa kita akan diledakkan oleh meriam berteknologi tinggi dalam 6 tahun, dan orang yang akan membunuh kita adalah keluarga Rose. Dan adik-adiknya akan memimpin sekte muda itu untuk melarikan diri? Han Yunhe mengangguk. Gia. Han Yuntao melanjutkan. Dia juga berkata bahwa dia tidak bisa mengubah sejarah, tidak bisa membawa kita pergi, dan hanya bisa melihat kita mati 6 tahun kemudian. Alasan kenapa dia berani membunuh Adinata dan Old Rose? Apakah karena mereka adalah orang-orang dari tahun 2022, dan kematian mereka tidak berpengaruh pada perjalanan kembali ke masa lalu? Han Yunhe terus mengangguk. Iya. Han Yuntao berkata, saya percaya padanya. Han Yuntao adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu jika pihak lain berbohong, dia pasti akan menjanjikan keuntungan bagi keluarga Han. Namun, Han Xiaozong tidak melakukannya. Dia dengan jelas memberitahu keluarga Han bahwa kamu harus mati dalam 6 tahun, dan kamu harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Han Yuntao berkata, Xiaozong datang melintasi ruang dan waktu untuk meminta bantuan kita harus membantunya. Adinata dan Rose tua, biarkan mereka masuk neraka. Bab 1042. Racun Adinata. 3 hari kemudian. Sejak mereka bangun di pagi hari, Adinata dan Anastasia duduk diam di kamar dengan ekspresi serius. Karena Adinata meramalkan hari ini, saudara keluarga Han akan mengundang mereka mengunjungi keluarga Han. Berpura-pura memberitahu Adinata rahasia keluarga Han. Sebenarnya dia bermitra dengan Han Xiaozong untuk membunuh mereka dan mawar tua. Adinata memegang tangan Anastasia dan berkata, sayang, aku seharusnya tidak membiarkanmu datang ke sini. Kamu sedang hamil sekarang, dan aku benar-benar membiarkanmu memalsukan kematian. Meskipun dengan teknologi kami, itu tidak akan mempengaruhi janin besar, tetapi... Anastasia berkata, suamiku, aku tidak menyesal ikut denganmu. Hanya jika aku memalsukan kematianku sendiri, aku dapat menipu Han Xiaozong. Kami meminum obat untuk memalsukan kematian, dan kami akan bangun secara otomatis setelah beberapa jam. Tapi aku khawatir, bagaimana jika prajurit lapis baja hitam Old Rose tidak menyelamatkan kita saat kita dalam bahaya? Adinata berbisik, tentu saja kita tidak bisa mengandalkannya. Sebenarnya, aku membawa Adinata. Anastasia terkejut. Kecerdasan buatan Adinata. Kapan kamu membawanya? SSST. Adinata memberi isyarat diam, dia tidak ingin Han Xiaozong dan Old Rose mengetahui hal ini. Kecerdasan buatan Adinata adalah senjata rahasia Adinata, fungsinya tidak kalah dengan prajurit lapis baja hitam Old Rose. Adinata telah memasukkan perintah untuk memantau tubuhnya dan tubuh Anastasia. Begitu bahaya terdeteksi, dia akan segera menggunakan meriam energi berteknologi tinggi untuk membunuh orang-orang berbahaya. Dan langsung membangunkan Adinata dan Anastasia. Anastasia berkata, saya merasa lega saat Adinata ada di sini. Pada saat ini, Anastasia juga menyadari bahwa pada saat-saat kritis, manusialah yang paling tidak dapat diandalkan, dan yang paling dapat diandalkan adalah robot. Selama Anda memasukkan perintah, pihak lain pasti akan melakukannya dan tidak akan berubah pikiran. Tidak lama kemudian, seorang anak kecil tiba-tiba muncul seperti hantu di depan pintu kamar Adinata. Itu Han Fei. Anastasia dikejutkan oleh penampilan Han Fei. Senyuman Han Fei sangat aneh. Menurut Han Yuntao, dia disiksa oleh Yumi Uehara, yang membuatnya terlihat seperti sekarang. Ngomong-ngomong,
Dia bisa dianggap anak miskin, tapi ini bukanlah alasan memakan Anastasia Xiaobai sampai mati. Adinata berdiri di depan Anastasia dan bertanya pada Han Fei, "Ya ada apa?" Han Fei tersenyum dan berkata, ayah dan pamanku, silakan makan bersama kami." Adinata berpura-pura sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum, "Ihaha, setelah menunggu selama 3 hari, akhirnya aku mendapat undangan dari 2 kakak laki-laki Han. Itu tidak mudah. Han Fei, kembalilah dan beritahu ayah dan pamanmu bahwa kami akan segera sampai di sana." Han Fei tersenyum, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. "Tunggu sebentar." Adinata tiba-tiba menghentikan Han Fei lagi. "Karena perang resmi dengan keluarga Han akan segera dimulai, kita harus membalas semua yang perlu dibalas terlebih dahulu." "Ada apa?" Han Fei berbalik dan bertanya, dengan sikap yang sangat tidak ramah di matanya. Adinata bertanya sambil tersenyum, "Nak, apakah kucing putih kecil istriku enak?" Han Fei berhenti sejenak, tetapi saat menghadapi Adinata, dia tidak takut sama sekali dan dengan berani mengakui, enak." Adinata tersenyum dan berkata, "Ihaha, ayahmu, pamanmu, dan aku semua adalah teman baik. Karena kamu, keponakan tertua, suka makan kucing putih kecil, aku punya satu lagi di sini. Kamu bisa mengambilnya dan memakannya." "Oh." Han Fei bersemangat untuk sementara waktu, dengan ekspresi serakah di wajahnya. Kucing putih kecil gemuk dan tidak memiliki kemampuan menyerang adalah favorit Han Fei. Adinata berjalan ke sudut ruangan dan mengeluarkan Sakura, yang sedang makan makanan kucing yang diimpor dari Kanada pada abad ke-21. Tujuan. Xiaoying menjilat bibirnya dan terlihat sangat tidak senang. Dia belum kenyang. Dalam 3 hari terakhir, dia makan di tempat Anastasia. Kucing kelahiran tahun 1978 ini tidak ada perlawanan sama sekali saat dihadapkan pada makanan kucing terlezat di tahun 2022. Adinata mengambil Xiaoying dan melemparkannya langsung ke Han Fei. Han Fei awalnya sangat senang mendapatkan kucing putih kecil lagi, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa kucing itu sebenarnya adalah kucing putih Sakura milik Yumi Uehara, dia langsung terkejut. Han Fei sangat ketakutan sehingga dia segera mengusir Sakura. Selama beberapa waktu terakhir, dia sering diintimidasi oleh kucing ini. Tujuan. Ketika Sakura melihat Han Fei, seorang kenalan lama, dia sangat bersemangat, dia menerkamnya dan menggaruk wajah Han Fei dengan cakarnya. "Tolong, ayah." Han Fei sangat ketakutan sehingga dia kencing di celana dan bergegas pulang. "HMPH, aku tahu satu hal akan menjatuhkan hal lain." Adinata memeluk Xiaoying, menepuk kepalanya dan memujinya beberapa kata. Xiaoying juga sangat patuh pada Adinata, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali setelah berganti ke majikan baru. Adinata berkata kepada Anastasia, siapapun yang memiliki makanan kucing untuk kucing ini adalah ibunya. Mari kita ambil kembali saat kita pergi. Anastasia juga mengangguk berulang kali. Iya, menurutku juga begitu. Tanpa penundaan lebih lanjut, Adinata dan Anastasia segera tiba di seberang keluarga Han. Saudara Han, Senior Ye, Nyonya Brahma, silakan duduk. Kedua belah pihak masih sangat sopan. Han bersaudara menyiapkan meja makanan dan anggur untuk Adinata dan Anastasia. Setelah Adinata melihatnya, dia tidak bisa tidak mengagumi. Hei, ada daging sapi, pangsit, dan lau baigan. Kakak Han menghabiskan banyak uang. Apa-apaan ini? Han Yuntao berkata sambil tersenyum, 2 hari terakhir ini, semua salahku karena aku merasa tidak enak badan setelah bermain dengan Yumihara. Sungguh tidak pantas membicarakan masalah pribadi seperti itu. Senior Ye tidak tahu apa-apa. Begitu saya menyebutkan tempat itu, saya akan menjadi sangat bersemangat dan tubuh saya akan menjadi sangat bersemangat. Sekarang sudah tenang selama 2 hari, dan saya akhirnya merasa lebih baik, jadi saya berencana untuk memberitahu Senior Ye dengan jujur. Adinata tersenyum, saya tahu saudara Han tidak akan menyembunyikan apapun dari saya, jadi jangan pamer. Di mana tempat itu? Saat ini, di luar desa Hanjia, Han Xiaozong dan Old Rose juga mendengarkan dengan penuh perhatian dengan headphone terpasang. Rose tua duduk di kursi, terlihat sangat serius. Han Xiaozong berdiri di belakangnya, dengan pistol siap di tangannya. Kemudian, ketika pamannya hendak menyebutkan nama tempat itu, Han Xiaozong akan mengambil tindakan dan membunuh Rose tua. Kalah. Dia yakin saat ini, Rose tualah yang paling tak berdaya. Ini juga merupakan kesempatan terbaiknya untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Han Yuntao dan Han Yunhe akan menyerang Adinata dan Anastasia secara bersamaan. Di keluarga Han Yunhe berkata sambil tersenyum, Senior Ye, jangan khawatir. Bagaimana kalau kita minum segelas anggur dulu? Senior Ye menyelamatkan saudara-saudara kita terakhir kali, dan kami belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Saya meminta seseorang untuk membeli Heng Shui Lao Baigan. Bagaimana pendapat Anda tentang itu? Adinata menunduk dan melirik botol anggur. Botol minuman keras itu sama dengan botol bir yang biasa diminum semua orang nanti. Bagi Adinata, ini adalah anggur Lao Baigan versi yang sangat lama.
Adinata mengambil botol itu dan melihat. 67 derajat, sangat bagus, sangat enak. Saya paling suka minum anggur beralkohol tinggi. Ayo, Anastasia, kita berdua melakukannya. Kering. Adinata dan Anastasia meminum minuman keras itu dalam satu tegukan. Han bersaudara menunjukkan senyum bangga. Karena mereka tahu anggur ini beracun. Bab 1043. Mati suri. Anggur itu beracun sebagai dewa. Bagaimana mungkin Adinata tidak mengetahuinya? Sebelum datang, dia dan Anastasia telah meminum penawarnya dan sekarang kebal terhadap semua racun. Faktanya, Han bersaudara tidak perlu melakukan apapun ekstra, karena Adinata dan yang lainnya telah memberi racun pada diri mereka sendiri, dan segera mereka akan memasuki keadaan mati suri. Han Yunhe memperhatikan Adinata meminum anggur beracun dan merasa lega. Senior Ye, saya ingin melihatnya lagi. Mantra yang Anda lakukan sebelumnya begitu kuat sehingga bisa meledakkan sesuatu secara instan. Bisakah Anda menunjukkan mantranya kepada kami lagi? Setelah Han Xiaozong diingatkan, Han Yunhe sudah tahu bahwa Adinata tidak mengerti sihir sama sekali. Dia menggunakan senjata berteknologi tinggi untuk menghadapi Uehara Yumi, dan dia hanya mampu melakukannya karena Han Xiaozong bekerja sama untuk membantunya. Adinata berkata, mantraku terlalu kuat. Aku khawatir itu akan meledakkan rumahmu, jadi sebaiknya aku tidak melakukannya. Han Yunhe tersenyum, kita bisa pergi ke halaman. Bahkan jika rumah kumuh saya di pedesaan diledakkan, paling buruk tidak akan memakan banyak biaya untuk membangunnya kembali. Melihat Adinata berada dalam situasi yang sulit, Han Yuntao berkata, Yunhe, jangan mempermalukan Senior Ye. Kami mengundang Senior Ye ke sini hari ini, bukan untuk bertukar mantra. Senior Ye, terima kasih banyak atas kepercayaan Anda dan memberitahu kami tentang asal-muasal sihir keluarga Brahma Anda. Sihir keluarga Han kami berbeda dengan sihir keluarga Brahma Mu. Kami tidak diajari oleh seseorang, tetapi dari satu tempat. Tempat ini, aku yakin kamu pasti pernah mendengarnya. Itu adalah, pada saat ini, di luar desa Hanjia, di rumah tempat tinggal Ros Han Xiaozong tua. Han Xiaozong tiba-tiba mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke Old Ros. Pada saat ini, Ros tua sedang menutup earphone-nya dengan kedua tangan, berkonsentrasi mendengarkan konten pemantauan, sama sekali tidak menyadari apapun yang terjadi di dunia luar. Dengan keras, Han Xiaozong memukul Old Ros tepat di belakang. Ah! Ros tua menjerit kesakitan, berbalik dan melihat Han Xiaozong, menunjuk ke arah Han Xiaozong dengan ekspresi tidak percaya. Kamu, Han Xiaozong memegang pistolnya dan berkata sambil tersenyum, Hudros, kamu sangat pintar dan bingung sejenak. Jika aku membunuh putramu, bagaimana mungkin aku tidak ingin membunuhmu untuk menghilangkan masalah di masa depan? Jangan melihatku dengan ekspresi terkejut seperti itu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa jika aku membunuhmu dan tidak ada yang memberiku penawarnya, aku juga akan mati, kan? Ceka. Maafkan aku, Adinata sudah menyembuhkanku dari racun yang kau berikan padaku. Hudros, pergilah, aku akan mengambil alih dunia menggantikanmu. Hahaha. Ledakan. Han Xiaozong melepaskan 2 tembakan lagi ke arah Ros tua. Ros tua langsung muntah darah, memejamkan mata, dan mati di tempat. Han Xiaozong secara khusus memeriksa tubuh dan pernapasan mawar tua, dan merasakan aura kematiannya dengan kekuatan spiritualnya. Yang pasti Ros tua sudah mati. HMPH, Hudros, kamu mengatakan itu sebagai penguasa dunia. Kenapa kamu tidak ingin memperbaiki tubuhmu? Jika kamu disuntik serum Mirakuru seperti yang dilakukan Adinata, kamu tidak akan mudah dipukuli sampai mati olehku dengan pistol. Penguasa dunia yang agung mati di tangan senjata sekecil itu. Aku benar-benar merasa tidak layak untukmu. Han Xiaozong memandang tubuh Ros tua dengan jijik, lalu berhenti menatapnya, malah melihat ke arah desa Hanjia di kejauhan. Ros tua sudah mati. Sekarang terserah paman dan ayah untuk melihat apakah mereka bisa membunuh Adinata. Aku harus pergi dan membantu. Han Xiaozong dengan cepat melompat keluar dan berlari menuju Han Jiachun. Namun, yang tidak diketahui Han Xiaozong adalah tidak lama setelah dia pergi, seorang prajurit lapis baja hitam terbang masuk dan segera memberikan pertolongan pertama kepada Ros tua yang sudah meninggal. Saat ini, Ros tua memang tertembak dan mati, namun teknologi keluarga Ros telah lama mampu menghidupkan kembali orang mati. Selama waktu kematiannya tidak terlalu lama dan lukanya hanya akibat tembakan, bisa diobati sepenuhnya. Sisi lain, itulah tempatnya. Han Yuntao sedang berbicara, membangkitkan selera Adinata, tapi tiba-tiba dia menyerang Adinata. Suara mendesing. Seutas tali merah terlepas dari tangan Han Yuntao dan diikatkan langsung di leher Adinata. Kemudian Han Yuntao melambaikan jarinya dan melakukan tendangan voli ke arah leher Adinata. Panggilan. Tali merah itu terbakar, membentuk bola api di sekitar leher Adinata. Tapi nyala api itu abadi, dan Adinata merasa seolah-olah dia terjebak di dalam sangkar, tidak bisa bernapas atau bergerak. Suami. Anastasia melihat ini dan ingin membantu, tetapi dia melihat Han Yunhe terbang bersama seekor kucing. Setelah Anastasia dan kucing itu saling memandang,
Mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu adalah teknik keluarga Han dalam mengendalikan orang. Saat ini, Han Yunhee dapat membunuh Anastasia selama dia mengendalikan kucingnya. Han Yunhee mencengkeram leher kucing hitam itu, dan Anastasia segera merasakan hal yang sama. Seolah-olah seseorang sedang mencubit lehernya, tidak bisa bernapas. Han Yunhee terus mengerahkan kekuatannya dan mencekik kucing hitam itu sampai mati. Di saat yang sama, Anastasia juga tercekik dan jatuh ke tanah. Segera, teknik Han Yuntao juga menyebabkan Adinata mati lemas. Huhu! Saudara Han Yuntao dan Han Yunhee terus terengah-engah. Wajah mereka dipenuhi keringat. Han Yunhee bertanya, saudaraku, apakah kita benar-benar membunuh para dewa?" Han Yuntao mengulurkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan menggunakan kekuatan mental saya untuk merasakannya." Kekuatan mental Han Yuntao bisa merasakan nafas kehidupan seseorang. Jika itu kematian palsu, dia tidak bisa tertipu. Namun, kematian palsu Adinata berasal dari teknologi hitam 40 tahun kemudian, dan Han Yuntao tidak dapat mengidentifikasinya. "Mati, memang mati," kata Han Yuntao. Pada saat ini, Han Xiaozong tiba-tiba bergegas masuk. "Paman, ayah, bagaimana kabarmu?" Kemudian, Han Xiaozong melihat Adinata dan Anastasia terbaring di tanah. "Hahaha, mati? Adinata dan Anastasia sudah mati?" Han Xiaozong sangat senang. Han Yunhee mengangguk. "Tuan muda, bagaimana kabarmu di sana?" Han Xiaozong berkata, "Giros tua juga dibunuh oleh saya." Sambil mengatakan ini, Han Xiaozong mengeluarkan pisau laser dan bersiap menyerang Adinata. Pada saat ini, kecerdasan buatan Adinata tiba-tiba muncul di halaman keluarga Han. Merasa ada bahaya bagi tuannya. Senjata ancaman, senjata laser. Penanggulangan, serangga penyerap energi. Bio. Kecerdasan buatan Adinata segera meluncurkan robot serangga dan menempelkannya ke pisau laser. Lampu hijau yang bersinar pada pisau laser secara bertahap meredup. Han Yuntao melihat Han Xiaozong mengeluarkan senjata berteknologi tinggi dan segera menghentikan Han Xiaozong. "Xiaozong, apa yang ingin kamu lakukan?" Han Xiaozong berkata, "Potong Adinata menjadi beberapa bagian." Han Yuntao berkata, "Saya telah menggunakan kekuatan mental saya dan saya 100% yakin dia sudah mati. Mengapa Anda masih melakukan hal yang begitu kejam? Aku mendengar dari ayahmu bahwa Adinata adalah pahlawan Tiongkok dan akan meningkatkan kekuatan teknologi dan militer Tiongkok menjadi yang terkuat di dunia di masa depan. Kamu tidak bisa melakukan ini." Bab 1044. Han Xiaozong saya berhasil. Sebelumnya, saat Han Xiaozong membuktikan identitasnya kepada Han Yunhee, dia juga bercerita banyak tentang Adinata. Termasuk Adinata dan keluarga Brahma, mereka selalu berbagi teknologi tercanggih dengan Tiongkok, dan Adinata tak segan-segan mengorbankan istrinya demi melindungi keselamatan warga seluruh ibu kota. Setelah Han Yuntao dan Han Yunhee mengetahuinya, mereka berdua sangat mengagumi Adinata. Orang-orang segenerasinya baru saja mengalami perang dan memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempertahankan tanah air dan negaranya. Saya tahu dalam hati bahwa tanpa pahlawan seperti Adinata yang mengabdi pada negara dan rakyat, orang biasa seperti Han Yuntao dan Han Yunhee tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Han Yuntao juga ragu-ragu untuk membunuh Adinata, tetapi Han Xiaozong adalah keturunan mereka, dan keturunan mereka melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk datang meminta bantuan, jadi mereka tidak punya pilihan selain membantu. Han Xiaozong berkata, Adinata adalah orang yang sangat licik. Dia harus dipotong-potong agar saya bisa merasa nyaman. Ayah dan ayah meninggal lebih awal. Aku tumbuh di lingkungan yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Maafkan aku karena terlalu berhati-hati, Paman. Booming. Han Xiaozong masih mengangkat pisaunya dan menebas lengan Adinata. "Xiaozong." Han Yuntao membuka mulutnya untuk berhenti, tapi tidak mengambil tindakan apapun. Dengan kekuatan magisnya, menghentikan Han Xiaozong sangatlah mudah. "Hah? Kenapa pisau laser ini tidak berfungsi?" Han Xiaozong menemukan bahwa pisau ini tidak memotong lengan Adinata. Tubuh Adinata telah disuntik serum, membuatnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Bisa dikatakan dia kebal. Pisau biasa tidak bisa dengan mudah memotong lengannya. Tapi senjata laser berbeda dan bisa dilakukan. Pada saat ini, Han Yuntao menghentikannya lagi, mengambil pisau Han Xiaozong, dan berkata, Sudah cukup, Xiaozong. Jika dia tidak mati, apakah dia akan melihatmu memotongnya seperti ini?" Ibu Han Xiaozong juga mengalah dan berkata, "Iya, jangan potong-potong tubuhnya, itu menakutkan. Kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk, aku khawatir aku tidak akan bisa memberimu makan." Orang-orang di generasi tua lebih percaya tahayul. Han Xiaozong melakukan semua hal buruk karena takut dia akan mendapat balasan. Han Xiaozong berpikir sejenak dan berkata, "Iya, Adinata seharusnya benar-benar mati kali ini. Benar-benar omong kosong. Saya selalu melebih-lebihkannya. Saya pikir dia tidak terkalahkan karena kemampuannya untuk memprediksi. Haha, sebenarnya dia tidak sekuat itu sama sekali.
Dia tidak tahu kebenaran tentang aku tidur dengan Cynthia Yandra sampai kematiannya. Haha. Han Xiaozong menatap tubuh Adinata dengan ejekan. Adinata memang tidak sadarkan diri sekarang, tapi kecerdasan buatan Adinata mencatat semua perkataan Han Xiaozong. Catatan kejadian yang berkaitan dengan pemiliknya. 1. Han Xiaozong menghina tuannya sebagai dewa omong kosong. 2. Han Xiaozong tidur dengan Cynthia Yandra. Kecerdasan buatan Adinata mengaktifkan mode sembunyi-sembunyi, sehingga mustahil bagi orang luar untuk mendeteksinya. Han Xiaozong juga tidak tahu bahwa kecerdasan buatan Adinata ada tepat di luar pintu, mengawasinya kapan saja. Begitu Han Xiaozong melakukan tindakan apapun yang mengancam nyawa Adinata atau Anastasia, Adinata akan langsung membunuh Han Xiaozong dengan satu tembakan. Han Xiaozong melirik Anastasia yang sudah mati lagi dan berkata pada dirinya sendiri, "Ya, Anastasia layak menjadi seorang putri di ibu kota. Dia sangat cantik bahkan dalam kematian. Sayang sekali. Jika dia tidak mati, mungkin aku masih bisa biarkan dia wanita yang melakukannya." Pria manapun pasti menginginkan wanita cantik dan harum seperti Anastasia. Han Xiaozong tidak lagi peduli dengan urusan Adinata dan Anastasia, dia sekarang ingin mengetahui rahasia keluarga Han. Han Yunhe tidak memberitahu Han Xiaozong tentang hal ini terakhir kali mereka bertemu, dan Han Xiaozong tidak bertanya. Dia bertindak lebih hati-hati. Sebelum Adinata dan Old Rose meninggal, dia tidak akan membiarkan ayah dan pamannya mengungkapkan tempat itu. Jika mereka disadap, itu akan merepotkan. Han Xiaozong berkata, ayah, paman, bagaimana keluarga Han kita menjadi keluarga Shufa? Di mana tempat yang kamu sebutkan?" Han Yunhe dan Han Yuntao saling berpandangan. Han Yuntao mengangguk, dan Han Yunhe perlahan berbicara. "Nak, masalah ini bisa dikatakan sebagai rahasia terbesar di dunia. Jangan beritahu orang lain, apalagi orang asing." Han Xiaozong berkata, tentu saja, saya bukan pengkhianat. Selain itu, ketika saya kembali, saya akan menguasai dunia, dan saya akan mengendalikan seluruh dunia sendirian." Han Yunhe mengangguk dan berkata, "Baiklah, akan kuberitahukan padamu, tempat itu berada di Pegunungan Kunlun di Tiongkok." Pegunungan Kunlun? Han Xiaozong kaget. Dia pernah mendengar tentang nama Gunung Kunlun. Gunung Kunlun selalu disebut sebagai gunung paling suci di Tiongkok. Menurut mitologi, ada makhluk abadi yang hidup di Gunung Kunlun. Han Xiaozong belum pernah ke tempat terpencil itu. Han Yuntao melanjutkan, lokasi spesifik di mana kita memperoleh kemampuan sihir adalah di sebuah danau di Pegunungan Kunlun. Danau itu disebut Danau Ayah Kecum. Han Xiaozong kagum. "Ya, apakah Anda mendapatkan kemampuan di danau di Gunung Kunlun itu?" Han Yuntao mengangguk. Tidak semua orang bisa mendapatkan kekuatan super di sana. Saat itu, beberapa paman dari desa tetanggamu yang pergi ke sana bersama kami meninggal di danau itu. Hanya ayahmu dan aku yang bisa berdiri di danau tanpa terjatuh. Han Yunhe menambahkan, Tuan muda, danau itu sangat aneh. Paman Anda dan saya selalu menyebutnya Danau Peri, mengira ada dewa yang tinggal di dalamnya. Jika kamu sampai di sana, kamu bisa mencoba berjalan ke danau dan melihat apakah kamu terjatuh. Jika kamu jatuh ke dasar danau seperti orang biasa, itu berarti kamu tidak punya kesempatan. Kamu harus segera meminta seseorang menyelamatkanmu, kalau tidak kamu akan mati di sana. Han Xiaozong menyipitkan matanya. Jika saya seperti Anda dan dapat berdiri di danau tanpa terjatuh, dapatkah saya mendapatkan kekuatan super? Han Yuntao berkata, kekuatan spiritual kami yang kuat diperoleh dari danau itu. Itu membantu kami menjalin hubungan dengan kucing, dan kami bahkan dapat mengendalikan manusia dan membunuh orang melalui kucing. Sebenarnya, kemampuan ini sudah kami wariskan kepadamu. Kamu tidak perlu pergi ke danau itu lagi. Saya selalu merasa ada risiko besar yang tersembunyi di danau itu, dan saya tidak akan pernah berani pergi ke sana lagi seumur hidup saya. Han Xiaozong tersenyum. Meskipun dia sangat berhati-hati dalam hidupnya, dia jelas bukan orang yang pemalu. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin banyak peluang yang dimilikinya, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Han Xiaozong berkata, Paman, saya akan berhati-hati. Han Yunhe berkata, Nak, karena keinginanmu di sini telah terpenuhi dan kamu telah membunuh Adinata dan Mawar Tua, kamu harus segera kembali ke zamanmu dan jangan tinggal di sini lagi. Han Yuntao juga sangat setuju. Perjalanan melintasi waktu pasti bertentangan dengan kehendak surga. Anda seharusnya tidak datang kepada kami atau berbicara dengan kami sejak awal. Setelah kamu pergi, kami akan melupakan keberadaanmu dan terus menjalani hidup kami. Kamu harus segera pergi. Han Xiaozong menghela nafas lega dan tidak berkata apa-apa. Dia berlutut di tempat dan bersujud 3 kali kepada Han Yuntao dan orang tuanya. Paman, Ayah, Bu, terima kasih telah membantu anak itu mewujudkan keinginannya. Setelah aku kembali, aku pasti akan meneruskan keajaiban keluarga Han dan menjadikan keluarga Han sebagai keluarga paling mulia di dunia. Setelah bersujud, Han Xiaozong keluar dari halaman keluarga Han. Air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari melalui jalan-jalan di desa tempat dia dibesarkan, sambil berteriak sambil berlari.
Saya berhasil! Saya berhasil! Saya, Han Xiaozong, akhirnya menjadi penguasa dunia. Hahaha. Bab 1045. Rose tua saya berhasil. Tidak ada lagi Adinata, tidak ada lagi Rose yang tua, dan pada saat yang sama pengekangan kedua orang terhadap dirinya dilepaskan. Sekarang Han Xiaozong telah kembali. Dia adalah orang nomor satu di dunia, dan tidak ada yang bisa menandinginya lagi. Setelah Han Xiaozong pergi, Han bersaudara melihat tubuh Adinata dan Anastasia dan mengalami dilema. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan terhadap jenazah kedua orang ini? Han Yunhe bertanya. Pada era ini, kremasi belum populer. Han Yuntao berkata, bagaimanapun, Adinata telah berkontribusi pada negara. Belilah peti mati yang lebih baik dan lebih besar dan kuburkan mereka dan istrinya di kuburan keluarga Han kami. Bagus. 2 jam kemudian, Han Yuntao dan Han Yunhe memasukkan Adinata dan Anastasia ke dalam peti mati dan mengubur mereka dengan tanah. Pada saat ini, Rose tua juga sudah bangun. Meski tubuhnya tertembak 3 kali, setelah dirawat oleh robot AI, Rose tua kini baik-baik saja. Rose tua menutupi moncong pistolnya yang masih sedikit sakit, namun senyuman muncul di wajahnya. Kebangkitan yang mendebarkan dari kematian. Tian Brahmashen, taktik berbahayamu dalam rekrut tentara benar-benar membuatku takut. Rose tua menghela nafas dengan emosi, dan segera bertanya kepada prajurit lapis baja hitam itu. Setelah aku mati, apakah keluarga Han memberitahu di mana tempat itu? Keluarkan video pengawasanmu. Prajurit lapis baja hitam dengan cepat memproyeksikan video yang direkam secara diam-diam ke udara untuk ditonton oleh Rose tua. Dalam adegan tersebut, Han bersaudara memberitahu Han Xiaozong bahwa tempat itu adalah Gunung Kunlun. Rose tua tiba-tiba berdiri. Ternyata itu pegunungan Kunlun. Sial, sepertinya aku mengirim seseorang untuk menjelajahi tempat ini, tapi sepertinya tempat ini dijaga. Kupikir itu hanya eksperimen militer Tiongkok. Pangkalan, aku tidak menyangka akan ada danau Pri di sana. Faktanya, Old Rose telah mengirim orang untuk menanyakan tentang tempat manapun di dunia. Namun, dunia ini terlalu besar, dan dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, sehingga dia tidak menjelajah terlalu hati-hati di banyak tempat. Sekarang dia tahu bahwa tempat misterius itu adalah Gunung Kunlun. Rose tua menjadi bersemangat. Bagaimana mungkin Gunung Kunlun bisa dikalahkan oleh segelintir pasukan yang dijaga ketat? Dengan kemampuan keluarga Rose, mereka dapat dengan mudah menerobos dan mendudukinya. Hahaha, aku berhasil. Aku berhasil. Akhirnya aku mengetahui rahasia terbesar di dunia. Dengan itu, penelitian keluarga Rose kita akan melangkah lebih jauh. Rose tua, seperti Han Xiaozong, percaya bahwa dialah yang menang pada akhirnya. Dia sudah menduga bahwa Han Xiaozong telah kembali, tetapi dia tidak peduli. Ketika Rose tua kembali, keluarga Rose akan tetap berada di bawah kendalinya. Selama dia mengungkapkan identitas Han Xiaozong, membunuh Han Xiaozong akan mudah. Namun, ada satu hal lagi yang harus dia lakukan sebelum kembali. Bagaimana situasi Adinata sekarang? Apakah dia sudah mati? Rose Esser bertanya. Prajurit lapis baja hitam. Sesuai permintaan tuannya, kami tidak memberikan bantuan ketika dia dalam bahaya. Dia sekarang ditempatkan di peti mati dan dimakamkan di koordinat XXX. Old Rose menyipitkan matanya. Adinata, kamu sangat kuat. Dalam waktu sesingkat itu, kamu membantuku memecahkan masalah yang telah menggangguku selama beberapa dekade. Tetapi sekarang, kamu tidak ada gunanya bagiku. Untuk mencegahmu mengambil posisi Bill sebagai penguasa dunia setelah kematianku, aku masih harus membunuhmu. Rose tua memerintahkan prajurit lapis baja hitam. Bawa aku ke tempat itu, aku ingin membunuh Adinata. Segera, prajurit lapis baja hitam itu membawa Rose tua dan terbang ke pemakaman keluarga Han. Ada kuburan baru di sini, milik Adinata dan Anastasia. Di atasnya juga terdapat batu nisan yang bertuliskan, Makam Pahlawan. Setelah melihat ini, Rose tua merasa ironis. Saudara-saudara Han benar-benar munafik. Mereka jelas menyatukan anak-anak mereka untuk membunuh Adinata dan istrinya, tetapi setelah kematian mereka, mereka bahkan menominasikan pahlawan. Jika kamu sangat takut pada pahlawan, mengapa kamu membantu Han Xiaozong dan membunuh mereka? Orang Cina bodoh, keluarga Han dari latar belakang pedesaan, masih berusaha menjadi penguasa dunia? Konyol sekali. Bentak. Rose tua mengeluarkan senjata laser dan langsung memotong batu nisan. Kemudian, Rose tua memerintahkan prajurit lapis baja hitam itu, sobek tanahnya dan buka peti matinya. Aku ingin membunuh dewa itu dengan tanganku sendiri. Prajurit lapis baja hitam segera mengupas tanahnya. Tanah baru ini sangat mudah dikendalikan oleh tangan mekanik seperti prajurit lapis baja hitam. Dalam beberapa detik, peti mati hitam besar muncul. Melihat peti mati ini, Rose tua tiba-tiba merasa tidak nyaman. Adinata, kamu membunuh cucuku. Kamu tidak benar-benar berpikir aku tidak akan membalas dendam ini, bukan? Rose tua memegang senjata laser, siap membunuh tubuh Adinata lagi kapan saja. Peti mati itu perlahan dibuka, dan benar saja, Adinata dan Anastasia terbaring di dalam.
Selamat tinggal, dunia ini tidak akan pernah memiliki Tuhan lagi. Tepat ketika Old Rose hendak menyerang Adinata, dia melihat seekor kucing putih tiba-tiba melintas. Tujuan. Ah! Rose tua tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya seperti disetrum listrik. Cakar kucing itu sangat ganas dan ia meraih tangan Rose tua yang memegang senjata laser. Tangan Old Rose begitu terjepit sehingga dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa lagi menyerang. Kucing ini. Rose tua memandangi kucing putih itu dan tiba-tiba merasa bahwa kucing itu sangat mirip dengan kucing putih yang dilihatnya di kamera pengintai. Kucing putih yang dipelihara oleh Yumi Uehara. Ya, kucing putih ini adalah Sakura. Namun, sekarang ia menjadi hewan peliharaan Anastasia. Tiba-tiba, Adinata dan Anastasia terbangun bersamaan di dalam peti mati. Adinata memanfaatkan Rose tua yang terjerat oleh Xiao Ying dan melemparkannya keluar dengan anak panah. Anak panah itu ditembakkan langsung ke leher mawar tua, dan tenggorokannya ditutup dengan pedang. Dengan baik, Old Rose berlutut di tanah dan menatap Adinata dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka Adinata tidak akan mati, tetapi akan bangun lebih awal darinya. Kamu melakukannya dengan sengaja. Rose tua sedang sekarat dan menunjuk ke arah Adinata. Adinata tersenyum dan berkata, "Iya, aku sudah bangun sejak lama dan telah menunggumu untuk membunuhku. Lagi pula, kamu biasanya berpura-pura begitu ramah padaku. Jika kamu tidak membunuhku dulu, bagaimana bisa aku berani membunuhku dulu? Dan kamu pikir aku tidak akan khawatir jika aku membunuh cucumu? Apakah kamu pikir aku tidak ingin menghilangkan masalah di masa depan? Pergi ke neraka." Suara mendesing. Adinata melempar anak panah lagi, dan Rose tua tewas di tempat. Pada saat ini, prajurit lapis baja hitam juga menyerang Adinata dan Anastasia. Meskipun Adinata mengenakan baju besi Iron Man, dia bukan tandingan prajurit lapis baja hitam ini. Sekarang dia terbuat dari daging dan darah dan tidak memiliki kemampuan untuk terbang. 1 lawan 1, tidak ada cara untuk mengalahkannya. Namun, dia tidak bertarung sendirian, dia juga memiliki prajurit robot. Adinata bukan hanya seorang kecerdasan buatan, Adinata telah membekalinya dengan senjata serangan tercanggih. Ledakan! Adinata langsung muncul dan menembakkan meriam laser ke prajurit lapis baja hitam itu. Adinata mengingatkan, "Ya Adinata, jangan bersikap kasar, coba kendalikan sistemnya dan hancurkan persenjataannya." Adinata, baiklah, Tuan." Kemudian, suara gemuruh lainnya terdengar, dan prajurit lapis baja hitam besar itu jatuh di depan mini Adinata.